Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan AM Channel. Kali ini kami akan membaca sebuah ilmu atau kajian tentang keputihan. Keputihan adalah cairan yang keluar melalui vagina. Keputihan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu keputihan fisiologis atau normal dan keputihan patologis atau tidak normal. Keputihan yang bersifat normal biasanya muncul menjelang haid, setelah haid atau masa subur, kehamilan dan saat terangsang secara seksual. Sedangkan keputihan patologis disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, adapun ciri-ciri keputihan normal adalah lendir yang dikeluarkan vagina berwarna putih atau encer dan berwarna kuning terang ketika menempel pada celana dalam. Tidak berbau dan tidak menimbulkan keluhan. Tidak sakit, tidak nyeri, itu yang normal. Sedangkan keputihan yang tidak normal itu biasanya menyebabkan gatal pada organ intim, rasanya seperti terbakar, kemerahan, nyeri ketika berhubungan intim, nyeri ketika buang air kecil, mengeluarkan cairan yang berlebihan dari organ intim, dan berbau tidak sedap. Ini yang bahaya. Sebaiknya perempuan yang mengeluarkan cairan dengan ciri-ciri ini berhati-hati karena 90% kanker rahim. Awas loh. Pada perempuan Indonesia ditandai dengan keputihan yang tidak normal. Nah, penyebabnya apa ya? Ada banyak faktor penyebabnya. Di antaranya satu, rusaknya keseimbangan biologis dan keasaman lingkungan vagina. Yang kedua, ketidakseimbangan hormon. Yang ketiga, sering menggunakan tisu saat membasuh vagina kewanitaan atau membasuh bagian kewanitaan maksud. Yang keempat, memakai pakaian dalam yang ketat dan bahannya tidak terbuat dari katun yang biasanya sering menimbulkan keringat sehingga memudahkan pertumbuhan jamur. Ya, yang kelima, membasuh organ kewanitaan dari arah yang salah, yaitu dari arah anus ke arah depan vagina. Nomor 6, bertukar handuk atau pakaian dalam dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang menjaga kebersihan organ kewanitaan. Yang kedelapan, terlalu lelah. 9, stres. Dan yang ke-10, tidak segera mengganti pembalut ketika menstruasi atau darah haid ya. Dan banyak lagi yang lainnya, itu yang dapat kami bisa menyampaikan. Sekarang penyebabnya sudah kami sampaikan. Lah terus hukumnya apa ya? Tentu yang berhubungan dengan wanita itu ada hukum. Dalam pembahasan fikih, keputihan diistilahkan dengan rutubatul farji, yakni cairan putih yang keluar melalui vagina. Ketentuan hukumnya diperinci sebagai berikut. 1. Perlu disimak ya baik-baik oleh para wanita. Apabila keluar dari daerah kewanitaan yang wajib dibasuh ketika istinja, maka dihukumi suci. Yang kedua, tapi maksudnya suci di sini tidak najis ya. Yang kedua, apabila keluar dari daerah yang tidak wajib dibasuh, yakni dari dalam,
ketika istinja namun masih bisa dijangkau oleh penis saat berhubungan intim, hukumnya suci menurut sebagian ulama. Berarti kalau sebagian ulama ini ada sebagian yang lain mengatakan najis. 3. Apabila keluar dari bagian yang tidak wajib dibasuh ketika istinja dan tidak bisa dijangkau oleh penis saat berhubungan intim, maka hukumnya najis. Pada pembahasan ini perlu ditegaskan pula bahwa ulama berselisih pendapat dalam menentukan status hukum cairan vagina yang berwarna kuning atau keruh. Menurut pendapat yang kuat, cairan berwarna kuning atau keruh dikategorikan. Menurut pendapat ini, cairan berwarna kuning atau keruh termasuk salah satu jenis darah, baik cairan dengan dua warna tersebut keluar secara bersamaan atau tidak. Baik keluarnya cairan tersebut didahului oleh keluarnya darah kuat, hitam dan merah atau tidak. Sedangkan menurut pendapat yang lain, cairan tersebut tidak dapat dikategorikan darah haid karena cairan tersebut tidak tampak seperti darah pada umumnya. Namun demikian, menurut pendapat kedua ini, jika cairan kuning atau keruh itu keluar pada masa di mana seorang perempuan terbiasa mengalami haid pada masa tersebut, maka cairan tersebut dikategorikan sebagai darah haid. Menurut pendapat yang lain, cairan berwarna kuning atau keruh dapat dikategorikan sebagai darah haid apabila keluarnya cairan itu didahului oleh darah hitam atau darah rendah. Mari kita perhatikan diri sendiri sebagai seorang wanita. Perlu dipahami, kalau masih ada yang kurang, tidak paham, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab apabila ada jawaban yang pas untuk kami berikan. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga yang sedikit ini dapat membantu para pendengar, para penonton menjadi pegangan sebagai seorang wanita yang muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.